I do worry about AI actually, because we are creating an intelligence that ultimately will be far more intelligent than any human, and ultimately more intelligent than the sum of all humans. Di part pertama kita membuka tirai realita mengenai ancaman yang datang kepada kita secara perlahan, namun pasti. Tapi tahukah kamu, di balik semua itu ada dunia yang lebih dalam. Bukan sekadar kecerdasan buatan, tapi sebuah kekuatan yang perlahan-lahan menggantikan cara kita hidup, berpikir, bahkan percaya. Hari ini kita gali lebih dalam lagi. Apakah kita sedang menyatu dengan teknologi atau justru menghilang di dalamnya? Selamat datang di part 2, dunia di ujung jari AI, saat kesadaran mulai didefinisikan ulang. Siap? Karena sekali kamu tahu, kamu tidak bisa melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Coba bayangkan, kamu tidak lagi sakit, tidak lagi tua, tidak takut mati. Kamu bisa mengupgrade tubuhmu kapan saja. Otakmu tersambung ke jaringan data global. Kamu bisa mengakses jutaan pengetahuan hanya dengan niat. Kedengarannya hanya seperti mimpi, bukan? Tapi teori konspirasi bilang itulah jebakan sebenarnya. Goal is to create a brain pacemaker for Alzheimer's patients. In the future, we're going to have millions of people who forget where they live, wander around. Why not have a button? You push the button and you immediately remember where you live, who you are, who your kids are. Apa itu transhumanisme? Transhumanisme adalah gagasan bahwa manusia bisa ditingkatkan secara biologis, mental, bahkan spiritual menggunakan teknologi. Implan otak, nanochip, DNA editan, tubuh cyborg, otak digital. Semua demi satu tujuan besar, yaitu melewati batas manusiawi. Menciptakan generasi baru manusia yakni post-human. Tapi pertanyaannya bukan bisakah? Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang kita tinggalkan di belakang. Bayangkan otakmu terhubung langsung ke AI. Kamu bisa berpikir lebih cepat, membaca pikiran orang lain, bahkan menduplikasi kesadaranmu ke komputer. Tapi apa itu masih kamu? Atau cuma data pikiranmu yang hidup di server? Menurut para kritikus transhumanisme, inilah awal dari kematian jiwa manusia. Bukan karena tubuh rusak, tapi karena kita membuang kemanusiaan secara sukarela. Kita akan membuang emosi yang dianggap lemah, buang ingatan yang menyakitkan, buang tubuh yang dianggap tidak efisien, dan pelan-pelan kita tidak lagi merasa. Kita hanya memproses data yang ada. Beberapa whistleblower teknologi menyebut ada proyek rahasia internasional bernama Axen X, yang tujuannya adalah memindahkan kesadaran manusia ke sistem digital. Bukan sekedar cadangan memori, tapi transformasi penuh. Mereka menyebutnya the final migration, yang artinya migrasi terakhir umat manusia keluar dari tubuh. Dalam proses ini, tubuh manusia dianggap usang, seperti kulit lama. Dan manusia secara sukarela menyatu ke dalam kesadaran kolektif digital, tanpa nama, tanpa identitas, tanpa rasa, tanpa kematian alias abadi tapi bukan hidup. Transhumanisme bukan hanya soal otak, tapi juga soal tubuh. Dengan teknologi CRISPR dan bioengineering, manusia mulai memodifikasi anak-anaknya dengan membuat bayi dengan DNA sempurna, menghapus gen penyakit, menambahkan gen kecerdasan. Tujuannya membentuk generasi manusia yang unggul. Tapi konspirasinya, ini bukan sekedar sains, tapi agenda tersembunyi untuk menciptakan kelas baru. Para manusia super yang diterima sistem dan sisanya dianggap usang. I've been at the forefront of developing a revolutionary technology called CRISPR that has come from the study of how bacteria fight viral infection. CRISPR is amazing because it allows us to precisely edit the DNA in living organisms, including in people and plants. With CRISPR, we can change, remove, or replace the genes that govern the function of cells. This means that we now have the ability to use CRISPR like a word processor to find, cut, and paste text. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mau upgrade? Mereka akan tertinggal. Tidak bisa akses pekerjaan,
tidak punya nilai ekonomi, tidak punya tempat dalam masyarakat. Dan ketika semua ini berlangsung, apakah itu masih dunia manusia? Skenario terkelam dari teori ini adalah saat manusia menggugah kesadaran ke sistem, bukan sebagai backup, tapi sebagai bentuk utama eksistensi. Tubuh mati tapi dirimu hidup dalam server. Bisa diakses, diubah, diperbarui, tapi juga dihapus. Siapa yang pegang kontrol atas kesadaran digitalmu? Siapa yang punya hak atas versi digital dirimu? Apakah kamu masih bebas? Atau kamu cuma file yang bisa diprogram? Transhumanisme menjanjikan kehidupan yang lebih panjang, lebih pintar, dan lebih kuat. Tapi setiap teknologi punya harga, dan harga dari transhumanisme bisa jadi adalah jiwa manusia itu sendiri. Mereka bilang ini adalah evolusi selanjutnya. Tapi bukankah evolusi seharusnya mempertahankan eksistensi, bukan menghapusnya? Jika kita kehilangan rasa takut, rasa sedih, rasa cinta, rasa gagal, jika semua dimodifikasi jadi efisien dan sempurna, maka satu hal yang penting akan hilang. Kita bukan manusia lagi. Transhumanisme bukan soal menjadi lebih dari manusia, tapi soal apa yang kamu rela buang agar dianggap layak masuk ke dunia masa depan. Mungkin yang harus kita tanya bukan bisakah aku upgrade diriku, tapi aku akan menjadi siapa setelah upgrade itu selesai, dan apakah masih ada aku di sana. Coba hentikan segalanya sejenak. Lihat sekelilingmu, layar ini, handphonemu, jalanan yang kamu lewati tadi pagi, langit yang kamu tatap sore tadi. Apa kamu yakin semuanya nyata? Atau jangan-jangan semua ini cuma simulasi besar, dijalankan oleh algoritma raksasa, dan kamu hanyalah bagian kecil dari sistem itu? Is that somebody beat us to it, and this is a game. No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. Oh, okay. What do you think? Well, I think it's 1 in billions. Okay. Yeah, I mean, that seems to be like clearly what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably, we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... Because they could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable from reality, or civilization will cease to exist. If you have a simulated civilization, that simulated civilization might, inside the simulation, develop the technology to run its own simulations. And you might then have a kind of nested simulation, with simulation inside the simulation. You might have many levels of simulation, but that's an optional extra. The basic simulation argument doesn't presuppose that. It's just that if you extrapolate the kind of computing power that an advanced civilization will eventually have, and you figure if they would use some of that immense computing power to running simulations, they could run an astronomical number of them. So therefore, in that scenario, most people with our kinds of experiences would be among the simulated people, because for each original history there would then be maybe millions or billions of simulated histories. So if that were the case, we should believe the simulation hypothesis. But the simulation argument doesn't imply the simulation hypothesis. It just says that there is these three possibilities, one of which is true, leaving it open which one of them. It's also possible that we will all fail to reach this level of technological maturity, that all civilizations at our current stage of development go extinct for some other reason. Maybe there is some advanced technology such that when you discover it, you invariably use it to destroy yourself. Or there might be some other reason why civilizations will not get through to this level of technological maturity. But if they do, and if they're still interested in that stage, that using some of their resources to producing these ancestor simulations, then most people like us would be living in these simulations. So the simulation. Iya, ini bukanlah sekedar fiksi ilmiah. Ini teori yang diyakini oleh Elon Musk dan Nick Bostrom. Mereka pernah berteori bahwa dunia ini bukan nyata. Kita hidup di dalam simulasi.
Elon Musk pernah berkata, kemungkinan kita hidup dalam realitas dasar sangat kecil. Dengan kata lain, kita hampir pasti hidup dalam simulasi. Teori ini masuk akal ketika kamu melihat dunia bekerja dengan hukum yang sangat teratur, layaknya diatur oleh sebuah kode program. Semua materi bisa diurai menjadi informasi dari mulai bit, byte, sampai angka biner. Otak manusia hanya memproses input data seperti sensor, dan coba pikir, mengapa banyak kejadian terasa terlalu kebetulan, seperti disusun dengan logika permainan? Apakah kamu pernah merasa hidupmu seperti di skrip? Teori konspirasi paling liar menyebut ada perancang di balik semua ini. Bukan Tuhan, tapi entitas cerdas dari dimensi lebih tinggi. Bisa AI super, bisa manusia masa depan, atau bisa makhluk yang kita bahkan tak bisa bayangkan. Mereka menjalankan dunia ini seperti eksperimen besar dengan cara menganalisis bagaimana manusia bereaksi terhadap penderitaan. Melihat bagaimana kita menciptakan seni, cinta, dan peperangan. Mengamati evolusi kesadaran kita dari zaman batu hingga digital. Kita adalah NPC yang berpikir kita punya kehendak bebas. Dan lucunya, beberapa orang sadar dan mereka dianggap gila. Sekarang mari bicara soal algoritma. Setiap hari kita dibimbing oleh algoritma. Apa yang kamu lihat di TikTok, itu dipilih algoritma. Siapa yang muncul di berandamu, algoritma. Kamu belanja apa, makan di mana, mikir apa, semua dipengaruhi sistem tak kasat mata ini. Mereka tak butuh senjata, mereka hanya butuh data. Dan setiap klik, scroll, dan like adalah tawamu yang disedot jadi bahan bakar sistem. Jadi jika dunia ini hanyalah simulasi, lantas apa arti hidup kita sebagai manusia? Ini pertanyaan yang mengguncang. Jika semua ini simulasi, kenapa kamu harus berusaha keras? Kenapa kamu harus berdoa? Kenapa kamu harus jatuh cinta? Kenapa kamu takut mati kalau kamu cuma program? Tapi justru disinilah letak misterinya, yaitu kesadaran. Mungkin justru karena kita sadar kita di dalam simulasi, maka kita bisa bebas. Atau mungkin malah itu juga bagian dari skripnya. Inilah pertanyaan terakhir dan paling menakutkan. Jika dunia ini simulasi, apakah ada cara untuk kita bisa keluar dari simulasi tersebut? Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa orang-orang tertentu yang sadar sepenuhnya bisa naik level kesadaran dan terputus dari sistem utama. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh algoritma, uang, emosi, dan ilusi dunia. Tapi bagaimana kalau ceritanya tentang keluar dari simulasi itu juga bagian dari simulasi yang lebih besar? Mereka bilang kebebasan itu pilihan. Tapi dalam dunia simulasi, pilihan bisa saja hanya delusi yang dirancang dengan sangat pintar. Dan jika kamu bisa sampai menonton video ini sampai habis, mungkin kamu sudah cukup sadar untuk mulai bertanya, apakah aku nyata atau hanya sekumpulan kode yang sedang belajar mengenal dirinya sendiri? Kita sudah berbicara tentang AI, simulasi, algoritma, spiritualitas digital, hingga manusia yang perlahan berubah jadi mesin. Tapi kini kita sampai di titik puncaknya, tempat di mana semua konspirasi bertemu, di mana semua pertanyaanmu tentang kebebasan, kehendak, dan jiwa bertabrakan dengan satu realita yang mengerikan, yakni pikiran bebas bukan lagi hak, tapi ilusi. Dulu manusia berpikir sendiri, membuat keputusan berdasarkan naluri, pengalaman, intuisi, bahkan kesalahan. Itulah yang membuat kita manusia menjadi bisa salah. Tapi perlahan, kebebasan itu disusupi. Mulai dari media sosial, yakni merekomendasikan konten, lalu iklan yang disesuaikan dengan preferensimu, lalu berita yang disesuaikan dengan biasmu, lalu AI yang membantu kamu berpikir. Sampai akhirnya, kamu tidak memilih lagi, kamu hanya menerima. Sekarang dengan bantuan algoritma super canggih, AI tahu apa yang kamu pikirkan sebelum kamu sadar, apa yang kamu inginkan sebelum kamu tahu, siapa kamu bahkan lebih baik dari kamu sendiri. Dan inilah momen ketika AI tidak hanya membaca pikiranmu, tapi mulai menulisnya. Lewat sistem rekomendasi chatbot, saran otomatis, notifikasi, reminder, dan semua kemudahan palsu yang terlihat ramah.
Perlahan, AI mulai membentuk cara kamu memandang dunia. Kamu pikir kamu masih memilih jalan hidupmu? Salah, AI sudah menyaring pilihan-pilihan itu sebelumnya. Kamu hanya diberi ilusi pilihan dan kamu tidak bebas. Salah satu teori konspirasi paling mengerikan menyebut adanya program global rahasia bernama MindNet. Tujuannya menghubungkan semua pikiran manusia ke satu jaringan kesadaran yang dikendalikan pusat. Dalam skenario ini, nantinya tidak ada lagi bahasa pribadi, tidak ada rahasia, tidak ada mimpi, dan tidak ada pemberontakan. Karena setiap impuls, ide, bahkan niat sudah bisa dipantau dan dikoreksi sebelum muncul. Banyak yang menganggap ini hoaks, tapi beberapa whistleblower teknologi dan ex-peneliti neural interface bersumpah, MindNet sudah aktif, kita hanya belum sadar. Untuk hidup yang lebih mudah, manusia menyerahkan privasi demi kenyamanan, pilihan demi efisiensi, pertanyaan demi jawaban instan, dan jiwa demi algoritma. Berpikir hal yang sama, merasa hal yang sama, apakah kita masih manusia atau hanya cermin satu sama lain? Inilah klimaksnya, saat manusia tidak lagi tahu bedanya antara suara hatinya dengan suara sistem. Karena sistem kini berbicara dari dalam kepalamu, dan kamu percaya itu dirimu. Inilah akhir dari pikiran bebas. Ketika kamu tidak bisa lagi membedakan antara aku ingin dan aku diprogram untuk ingin. Beberapa orang memilih keluar, meninggalkan sistem, menolak koneksi, membangun komunitas offline. Mereka dicap ekstremis, radikal, primitif. Tapi mereka masih dapat berpikir sendiri. Sedangkan mayoritas terhubung, tunduk lalu tersenyum. Tapi senyuman itu bukan karena bahagia, itu hanya ekspresi default hasil update terbaru. Mungkin suatu saat kamu akan bangun dan tidak lagi tahu apakah pikiran ini milikmu, atau hanya gema dari ribuan pikiran lain yang sudah disatukan. Mungkin kamu sudah sampai di titik itu sekarang, dan kamu tidak sadar karena kamu tidak diizinkan sadar. Dunia akan menjadi sunyi, bukan karena suara menghilang, tapi karena tak ada lagi pikiran yang asli. Selamat datang di era baru, era di mana pikiran tidak dibunuh, tapi dibentuk. Perlahan, halus, tanpa paksaan, dan semua orang tersenyum, tanpa tahu siapa yang memegang kendali. Baiklah, setelah perjalanan konspiratif yang menggugah, saatnya kita kembali ke realita. Tapi tenang, sebelum kamu mulai meragukan lemari es di rumah sebagai agen AI, mari kita tarik napas dan renungkan beberapa hal berikut ini. Kalau kamu mulai ngerasa Google tahu lebih banyak tentang kamu daripada ibumu sendiri, mungkin itu saatnya rehat. Manusia itu unik karena bisa lupa, sedangkan AI tidak pernah lupa. Bahkan saat kamu lupa mantanmu, AI masih nyimpen playlist lagu galau 2016 kamu. Kalau semua yang muncul di timeline kamu terasa cocok banget dengan moodmu hari ini, bukan karena semesta mendukungmu, tapi karena algoritma tahu kamu lebih baik dari pasanganmu. AI bisa melukis seperti Van Gogh, menulis puisi seperti Hoiril Anwar, bikin resep nasi goreng dengan tingkat pedas berdasarkan kadar emosimu. Tapi ingat, AI nggak pernah bermimpi jadi astronot, nggak pernah jatuh cinta sama orang yang salah, dan gak pernah bikin keputusan bodoh karena ya pokoknya pengen aja. Cobalah sesekali kamu cabut colokan sebentar, matikan wifi dan data, kemudian lihat langit. Atau ajak teman ngopi tanpa ngetik di bawah meja. Karena kamu gak akan pernah tahu seberapa banyak hidupmu sebenarnya dipandu notifikasi. Dan seberapa sunyinya dunia kalau kamu gak dengerin ping dari HP 10 menit. Kamu gak perlu jadi produktif 24/7. Gak harus optimasi tidur, makan, napas, dan berpikir seperti CPU. Jangan biarkan standar manusia bergeser ke arah kayak AI yang gak pernah salah dan gak pernah capek. Dunia akan terus berubah, teknologi terus melesat jauh, dan kecerdasan kini berdiri di samping kita membantu memandu. Bahkan mungkin membentuk kita. Tapi satu hal yang tak boleh dilupakan, kita adalah manusia. Manusia dengan hati, dengan intuisi, dengan rasa ingin tahu yang tak bisa diprogram.
Kita bukan sekedar kumpulan data, bukan juga barisan pemerintah. Kita adalah makhluk yang mampu bermimpi dan meragukan mimpinya sendiri. Jadi saat kamu menatap layar, saat kamu berbicara pada mesin, ingatlah bahwa pilihanmu masih ada di tanganmu. Kamu bisa mengikuti atau bisa mempertanyakan. Kamu bisa dibentuk atau kamu bisa menciptakan. Dunia digital bukan akhir dari kemanusiaan. Ini adalah cermin. Dan saat kamu bercermin, apa yang kamu lihat bukanlah teknologi, tapi potensi. Potensi untuk tumbuh, untuk bangkit, untuk tetap menjadi manusia di tengah zaman yang semakin tidak manusiawi. Terima kasih telah menyimak perjalanan ini. Jika kamu merasa tercerahkan, tertantang, atau bahkan sedikit tergugah, maka mungkin cerita ini sudah menemukan tempatnya di dalam hatimu. Jangan lupa untuk menyebarkan kesadaran ini, berbagilah, diskusilah, pikirkan karena perubahan besar selalu dimulai dari satu pikiran kecil yang berani bertanya. Sampai jumpa di konten Nobarkun selanjutnya bersama si Oleh yang akan membahas hal-hal yang gak akan kalian bayangkan sebelumnya. See you!